dalam masa pandemi sekarang ini ya, di mana mengharuskan kita untuk belajar online, belajar daring, dan evaluasinya pun evaluasi daring. Nah, evaluasi ini sangat menarik sekali karena merupakan kuis interaktif dan sangat memotivasi anak, sehingga kita perlu untuk menggali tentang kuisis ini. Baik, kuisis ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Kartika Sari Eka Putri. Beliau adalah super trainer kuisis. Beliau saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Tanjung Raja dan beliau juga adalah pengurus wilayah IGI Sumatera Selatan. Kepada Ibu Kartika Sari Eka Putri, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk di semua mikrofonnya tolong di-unmute-kan dahulu, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Ini masih ada Bu Kartika. Iya, saya minta mohon maaf karena saya tadi terpental, jadi tidak host, saya tidak bisa mengunmute. Bu Helen sekarang host. Bu Helen sekarang host. Sekarang sudah host. Oke, baik. Ya, silakan Bu Kartika. Ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita kembali di dalam pelatihan kuisis yang mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar tentang kuisis, dan juga Bapak Ibu juga semua mungkin ada beberapa atau bahkan sudah banyak yang mengetahui masalah tentang kuisis, tetapi ada baiknya nanti saya ulang kembali apabila ada yang sudah paham atau sudah pernah mendengar, mohon perhatiannya. Kuisis ini merupakan saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu sebentar. Nah, kuisis ini adalah salah satu platform atau web tool yang ada untuk membantu kita sebagai guru. Sudah, Bapak Ibu sudah share screen saya, sudah terlihat atau belum? Ya, sudah terlihat. Oke. Ya. Oke. Bu, sudah terlihat. Ya. Kuisis ini merupakan web tool yang digunakan untuk dalam proses pembelajaran yang sangat membantu kita sebagai guru untuk melaksanakan, selain melaksanakan pembelajaran, juga untuk salah satu tugas kita adalah melakukan penilaian. Nah, dengan kuisis ini sebagai alat bantu kita dalam hal melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dengan kuisis ini merupakan sejenis kuis interaktif yang menarik minat siswa sehingga siswa jadi lebih tertarik dan dia lebih semangat untuk melaksanakan kuisnya atau ujiannya. Dengan banyak bentuk seperti animasi dan sebagainya, jadi menarik perhatian siswa. Nah, dalam hal ini materi yang akan kita lakukan adalah yang pertama tentang pengenalan kuisis. Yang kedua, malam ini kita akan melakukan cara membuat akun kuisis. Baik, nah apa itu kuisis? Kuisis adalah alat aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru memberikan kuis kepada siswa. Fitur-fitur yang ada di dalam kuisis itu yang pertama adalah kecepatan siswa, yang kedua adalah Mohon maaf Bu Kartika. Oke, udah ya. Ya. Yang kedua adalah BYOD atau Bring Your Own Device. Yang ketiga adalah jutaan kuis publik.
Yang keempat, editor kuis. Yang kelima, Quizzes tidak membuat Anda repot untuk membuat kuis. Artinya mempermudah kita untuk membuat kuis. Yang keempat adalah laporan. Jadi di Quizzes ini kita tidak hanya membuat kuis, tetapi kita juga bisa melihat hasil dari kuis yang sudah kita laksanakan. Termasuk juga kita bisa, bagi kita seorang pengajar atau sebagai seorang guru, kita bukan kadangkala sih, punya kewajiban untuk membuat suatu analisis hasil penilaian kita. Nah, di kuisis ini juga ada analisisnya. Jadi kita mempermudah kita untuk membuat analisis dalam penilaian. Yang dikirim. Bu Kartika Iya, suaranya. oke, sudah. Iya. Jadi membuka yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuka halaman Quizzes. Ini bisa Bapak Ibu langsung praktekkan apabila Bapak Ibu menggunakan laptop, atau juga bisa menggunakan HP untuk mempraktekannya. Silakan Bapak Ibu membuka mencari Quizzes di Google. QUIZIZZ.com. Silakan tinggal klik quizzes.com. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian cara kita membuat akun. Cara login pertama, sebelum membuat akun, cara masuk dulu. Apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat akun Quizzes, maka Bapak Ibu tidak perlu repot lagi, Bapak Ibu tinggal login saja langsung. Login, Bapak Ibu masuk melalui email yang pernah Bapak Ibu daftarkan di Quizzes. Apabila Bapak Ibu belum pernah menggunakan Quizzes atau belum memiliki akun Quizzes, Bapak Ibu bisa tinggal memilih sign up atau mendaftarkan akun Bapak Ibu ke Quizzes. Caranya sangat mudah. Ini adalah cara untuk mendaftar pertama sekali akun Quizzes. Yang pertama, untuk masuk ke Quizzes kita bisa melalui akun Google. Jadi yang kedua, kita juga bisa menggunakan akun Microsoft apabila Bapak Ibu mempunyai akun Microsoft. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa memasukkan email Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai atau yang Bapak Ibu ingin buat sebagai akun Quizzes. Kalau menggunakan Google, Bapak Ibu tinggal memilih akun Google mana yang akan Bapak Ibu jadikan akun untuk Quizzes. Seperti gambar di atas gambar ini, tinggal pilih nama akunnya dan tinggal masukkan passwordnya, kemudian langsung nanti Bapak Ibu langsung tersambung ke Quizzes. Nah, kemudian di Quizzes itu ada 3 peran. Yang pertama itu adalah untuk sekolah. Yang kedua untuk bisnis. Yang ketiga untuk personal use atau untuk penggunaan pribadi. Karena kita sebagai pendidik dan guru, kita memilih sebagai sekolah atau at a school. Kemudian nanti kita akan disuruh memilih 2, Bapak Ibu. Sebagai guru, teacher, atau sebagai student. Kalau kita sebagai guru, artinya kita nanti bisa membuat kuis. Kita bisa membuat kuis kita sendiri. Tetapi kalau kita memilih sebagai student, kita tidak bisa membuat kuis. Kalau kita sebagai student, artinya kita hanya bisa mengikuti kuis saja. Tetapi kita tidak bisa membuat kuis.
Apabila Bapak Ibu ingin membuat kuis, sebaiknya Bapak Ibu mengambil peran sebagai teacher. Nah, setelah Bapak Ibu memilih teacher, nanti akan ada Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi detail akun Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah judulnya, panggilan. Mister untuk Bapak dan Mrs. untuk Ibu. Nama depan, Bapak Ibu bisa silakan isi nama depan Bapak Ibu, kemudian nama belakangnya juga, dan kemudian Bapak Ibu masukkan kata sandinya atau passwordnya, kemudian Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Kemudian kita bisa mengubah bahasa. Jadi kalau bagi kita yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, kita juga bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia itu di pengaturan. Di pengaturan itu di bagian bahasa, nanti bisa ada pilihannya, itu adalah pilihannya yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, apabila kita sudah masuk, inilah adalah tampilannya Quizizz. Seperti ini. Dia ada, yang pertama itu ada search atau mencari. Yang kedua itu buat atau create atau buat, di mana kita bisa membuat. Di Quizizz ini ada fitur baru Bapak Ibu, karena selama ini kita taunya Quizizz itu untuk membuat penilaian atau membuat kuis. Tetapi sekarang Quizizz juga kita bisa gunakan untuk membuat presentasi di kelas, seperti PPT, seperti itu. Jadi tinggal pilih create, nanti ada pilihannya kuis atau presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis, silakan pilih kuis. Kalau Bapak Ibu ingin membuat presentasi atau PPT, itu silakan pilih presentasi. Kemudian ada tombol pemberitahuan. Ini ada tombol pemberitahuan yang gambarnya seperti rumah di pojok kanan atas. Itu adalah nanti segala berita atau pemberitahuan akan masuk ke akun Quizizz Bapak Ibu melalui pemberitahuan ini. Nanti ada tulisannya, ada 1, 2, 3, berarti ada pemberitahuan. Kemudian 4, itu ada enter code atau gabung game. Bapak Ibu apabila ada game atau apa, bisa di sini kita buat, tinggal ketik kode yang dikirimkan untuk join kuisnya. Yang kelima itu adalah tunjukkan, yang ini adalah tunjukkan profil, di mana akan tampil nama Bapak Ibu yang Bapak Ibu enter tadi atau yang Bapak Ibu tulis tadi. Kemudian apabila Bapak Ibu memasukkan foto Bapak Ibu, maka fotonya akan muncul juga di sini. Yang keenam itu adalah pencarian. Nah, searching. Di sini Bapak Ibu bisa mencari kuis-kuis yang sudah ada atau sudah pernah dibuat. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik, misalnya Bapak Ibu ingin mencari tentang kuis tentang alat ukur. Bapak Ibu tinggal ketik alat ukur, nanti akan muncul semua kuis yang berkaitan dengan alat ukur. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pilih saja nanti kuisnya. Yang ketujuh itu adalah kuisku. Yang ketujuh atau kuisku atau bahasa Inggrisnya My Library. Di sini akan memuat semua kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi semua kuis yang sudah Bapak Ibu buat nanti akan ada di My Library atau dalam kuisku. Yang kedelapan itu adalah hasil atau report. Nah, di sini akan tampil semua hasil kuis yang pernah kita laksanakan.
hasilnya itu cukup detail Bapak Ibu. Kita bisa lihat per anak atau per peserta kuis. Kita juga bisa lihat hasilnya per soal. Artinya misalnya soal nomor 1 itu berapa orang yang bisa menjawab dengan benar, berapa orang yang bisa menjawab, yang tidak bisa menjawab atau jawabannya salah. Bisa juga per anak, misalnya si Andi. Bisa dilihat, Andi itu dari 20 soal yang diberikan di dalam kuis, dia bisa menjawab soal nomor berapa saja dengan benar. Itu ada di report atau di hasil. Yang ke-9 itu adalah classes atau kelas. Bapak Ibu bisa mengintegrasikan kuisis ini dengan Google Classroom yang Bapak Ibu punya. Jadi Bapak Ibu bisa mensinkronkan antara kuisis dan Google Classroom yang Bapak Ibu pakai untuk Bapak Ibu mengajar kepada siswa. Jadi apabila Bapak Ibu membuat kuis, apabila Bapak Ibu tugaskan akan langsung terkoneksi atau tersinkron dengan Google Classroom yang ada di Bapak Ibu. Yang ke-10 itu pengaturan. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa mengatur tampilan dan sebagainya. Yang ke-11 itu meme atau meme ya, biasanya keluar itu pada saat kuis nanti ada seperti ekspresi-ekspresi muka atau sebagainya, itu meme. Yang ke-12 itu adalah koleksi. Ini isinya semua koleksi yang ada dengan kita, yang ada di akun kuisis kita. Yang ke-13 itu profil. Isinya adalah data kita, data pribadi kita yang sudah kita isikan. Yang ke-14 itu logout. Itu apabila kita ingin keluar dari akun kuisis kita. Ini semua adalah tampilan dari kuisis halaman yang pertama. Sampai di sini. Ya, baik. Sampai di sini Bapak Ibu kita diskusi saja. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Kamu ayo di kamar gelah. Boleh di kamar. Dulu ya sebentar. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan tentang kuisis dari Ibu Kartika. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau Bapak Ibu ketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Saya dari Ibu siapa ini? Silakan Bu. Ibu Nur Aini. Nur Aini. Sebutkan nama dan asal sekolah ya Bu. Silakan Bu. Ya baik. Nur Aini dari SDN Jambangan 1 Surabaya. Sudah? Bu, silakan Bu. Mohon langkah-langkah tadi memang saya gaptek. Jadi mohon langkah-langkahnya bisa di-share gitu ya. Ini tadi saya nyatet kurang apa? Nggak nututi. Jadi mulai awal nanti buka kuis selanjutnya ini nah gitu. Ini saya sudah bisa ngikuti tapi ya tetap aja ketinggalan. Mohon nanti penjelasannya di Baik. Maaf Bu, Ibu. Oh ya. Bu Nur Aini, langkah-langkah awal dari ini ya Bu, dari membuat akun kuisis ya Bu. Baik, sepertinya kita lanjutkan ke penanya kedua, Bapak Hafiuddin. Bapak Hafiuddin, kami persilakan. Bapak Hafiuddin. Baik, sepertinya lanjut penanya selanjutnya Ibu Aprilizaliani.
Apliza Liani. Kami persilakan Ibu. Alhamdulillah sudah paham Bu, nggak ada yang mau ditanyakan. Oh, Ibu raise hand itu. Maaf Bu. Resen maksudnya? Ibu angkat tangan. Ibu angkat. Oh salah Bu. Cak mana jadi ini? Apa Baik, kata Ibu Lia Sri Rezeki. Nah iya di mana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Lias Rezeki dari SMP Negeri 2 Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Ingin bertanya, Iya, boleh silakan. kan tadi katanya disebutkan bahwa Quizizz itu bisa diintegrasikan di Google Class. Iya. Selain Google Class itu bisa, apakah ada apa? Bisa diintegrasikan ke yang lainnya, maksud saya bukan hanya Google Class saja, atau kita bisa mengcopy linknya terus dibagikan di kelas yang tidak memakai Google Class mungkin begitu. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Baik. Bu Kartika. Maka pertanyaan berikutnya ya dari masuk ke hutan Sumatera. Maaf Pak, mohon dimatikan suaranya. Ibu, suaranya Bu. Kita langsung jawab aja dulu 2 pertanyaan dulu ya. Untuk yang pertama tadi Ibu apa tadi? Ibu yang dari Jawa Timur ya atau nggak salah ya? Ibu Nur Aini. Ibu nanti di Google Classroom kalau kalau Ibu bergabung itu ada buku panduannya. Nanti bisa dilihat di sana Ibu langkah-langkahnya. Nanti juga mungkin akan dikirimkan materinya nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, nanti kita kirim materinya, cara-cara membuat akunnya ya Ibu. Saya rasa cukup itu. Kalau untuk yang kedua itu dari Ibu Lia Sri Rezeki ya. Untuk Ibu Lia Sri Rezeki itu kita integrasinya Bu bisa integrasinya itu kita selain Google Classroom juga bisa dengan menggunakan LMS yang lain seperti Psikologi dan lain-lain. Jadi nanti ada pilihannya di sana. Apa Ibu mau menggunakan Google Classroom, mengkoneksikannya atau mensinkronkannya atau dengan menggunakan LMS yang lain, nanti ada pilihannya. Untuk men-share kuis, kalau tidak melalui Google Classroom, Ibu bisa men-share link kuis Ibu nanti. Nanti kita akan kasih tahu caranya untuk menyelenggarakan kuis. Ada 2 macam Bapak Ibu. Mungkin besok itu materinya untuk materi besok pertanyaan Ibu Lia ini sebenarnya. Jadi Ibu Lia mohon bersabar. Itu yang Ibu tanyakan itu sebenarnya untuk detailnya nanti materi untuk besok. Tentang penyelenggaraan kuis dan pembuatan soal. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Ya. Sabar Bu ya, kita tunggu besok ya. Oke, karena terlalu semangat. Oh iya, baik. Bisa dilanjutkan Bu Kartika? Boleh ya, lanjut. Ya, Bu Nur Aini, bagaimana? Sudah jelaskah? Boleh bertanya? Bentar Pak. Oh Ya. iya. Bu Nur Aini, nampaknya sudah jelas ya, bisa dibaca di modul yang telah diberikan oleh super trainer kita. Selanjutnya saya akan bacakan dulu, maaf Bapak, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Bu Rahmawati dari Kuncet. Sebaiknya apakah kita bisa menggunakan HP atau laptop? Yang lebih bagus yang mana Bu? Karena di HP
fiturnya kurang lengkap? Itu pertanyaannya Bu Kartika. Langsung dijawab Bu Kartika. Oh, boleh ya. Kalau sebaiknya sih dianjurkan menggunakan, kalau kita ingin membuat kuis, sebaiknya menggunakan laptop. Karena satu, tampilannya mungkin lebih jelas, tampilannya yang jelas lebih jelas. Kalau di HP kan tampilannya terbatas. Kemudian yang kedua, fiturnya kita lebih mudah menemukan dan lebih mudah melalui laptop. Kalau untuk menyelenggarakan kalau hanya untuk menyelenggarakan kuis atau mengikuti kuis dari HP cukup. Tetapi kalau kita sebagai pembuat kuis atau ingin membuat kuis, saya lebih menganjurkan menggunakan laptop karena tampilannya yang lebih mudah untuk kita lihat dan kita pahami. Yang kedua ya fiturnya lebih lengkap dengan menggunakan laptop. Itu Ibu Helen. Ya. Itu ya Bu Rahmawati. Jadi jawaban dari host kita. Selanjutnya ada penanya lagi. Pak Hafiuddin ya, raise hand. Pak Hafiuddin, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi ketika kita sign up, ketika kita membuat akun, itu kan ada pilihan apakah itu untuk personal atau untuk sekolah. Nah, kebetulan saya sudah membuat akun, tapi sudah terlanjur membuat untuk personal. Gitu. Apakah masih bisa diubah, Bu? Ke untuk kepentingan sekolah? Terima kasih. Oh, iya. Sepertinya Pak, langsung dijawab ya Pak ya. Sepertinya kalau Bapak sudah terlanjur untuk akun personal, Bapak harus membuat lagi dengan email yang lain Pak untuk sekolah. Jadi kalau dia sudah dia nggak bisa dirubah. Jadi Bapak bagusnya pakai email yang lain lagi, gunakan email yang lain untuk masuk. Iya, boleh Yahoo Bu ya, tidak harus Gmail kan? Ya tidak harus, bebas Pak. Kalau Bapak Ibu juga mau pakai akun belajar Bapak Ibu juga boleh, silakan. Malah dianjurkan. Oh, pakai akun belajar bisa? Ya, boleh, bisa. Ya, kebenaran saya juga buat untuk akun belajar juga saya buat ada. Oh, oke. Ya, bisa. Ya, nanti lebih mudah untuk integrasi dengan Bapak Ibu menggunakan Google Classroom-nya kan, bisa langsung jadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Bu Kartika. Iya. Penanya dari kolom chat, Ibu Sri Suniati yang menanyakan apakah lebih mudah menggunakan Quizizz atau lebih mudah menggunakan Google Form? Terus apa keunggulan Quizizz? Oh ya, langsung dijawab aja Bu Helen ya. Keunggulan Google Form dan Quizizz. Kalau Google Form itu kan formulir bentuknya. Kalau Quizizz itu bentuknya lebih interaktif Ibu. Jadi lebih menarik bagi siswa untuk mengerjakan kuis. Jadi dia tidak merasa seperti ujian. Dia merasanya seperti main kuis, tapi sebenarnya mereka ujian. Jadi karena mereka merasa senang join, jadi mereka mungkin lebih enak menggunakan Quizizz, lebih enjoy karena banyak ya mereka bisa melihat ada stiker-stiker, ada animasi, juga ada musiknya. Kemudian juga seperti kita main game kuis nanti bisa juga ada power up-nya. Seperti itu. Tergantung dengan bagaimana Bapak Ibu membuat kuisnya karena banyak fitur di dalam Quizizz. Jadi kalau Google Form itu bentuknya kan formulir. Kalau Quizizz itu lebih menarik secara tampilan, lebih menarik sih untuk anak-anak, terutama untuk siswa. Jadi dan juga dia tidak merasa ujian, tidak tegang jadinya. Jadi dia lebih santai. Kemudian anak-anak juga tidak bisa mencontek kalau pakai Quizizz.
Karena kan dia menjawabnya dibatasi oleh waktu. Tiap soal itu ada waktunya. Misalnya satu soal itu berapa detik. Nanti Bapak Ibu sendiri yang mengatur waktunya. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk mencari atau menyontek. jadi seperti itu. Baik Bapak, apakah sudah jelas? Ibu tadi Bu Helen yang bertanya. Bu. Kita baca pertanyaan dari chat lagi ya Bu. Iya boleh. Pertanyaannya, bisa tidak itu bikin soal HOTS? Sangat bisa. Kan karena dari Bapak Agus Salim ya, dari Bapak Agus Salim ya, ya Pak, bisa Bapak membuat soal HOTS karena itu kan kita sendiri yang buat, jadi bisa sangat bisa. Di kuisis juga bisa membuat soal bergambar, bisa juga buat soal menggunakan suara, menggunakan video juga bisa. Dan nanti akan kita pelajari besok. Ya, Bapak Agus bagaimana? Sepertinya jawabannya seperti itu ya, Bapak. Ibu Helen di mute. Ya, ada pertanyaan lagi Bu dari Bapak Adi Daryansa. Bapak Adi. Bapak Adi Daryansa. Iya. Kolom chat. Apakah ketika pengerjaan soal atau kuis, setiap siswa itu harus mempunyai aplikasi Quizizz atau bisa digunakan tanpa harus ada aplikasinya? Ya langsung dijawab, bisa. Kita tinggal bagikan saja linknya. Iya, Richard. Jadi kalau tidak harus tidak harus mendownload atau ini Quizizz, tetapi apabila Bapak Ibu membagikan link dan kode gamenya, siswa akan bisa masuk tanpa harus dia punya aplikasi Quizizz terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Ingin bertanya Bu, boleh bertanya Bu. Ya itu. Bu Aminah, silakan. Ya, terima kasih. Saya atas nama Ibu Ami dari MTS Negeri 1 Musi Banyuasin, Sekayu. Tadi sudah saya coba cara membuat akun Quizizz karena ini pertama sekali bagi saya membuat akun Quizizz ya Bu ya, walaupun sudah lama menjadi guru. Selama ini bisa dengan aplikasi Google Classroom ataupun e-learning. Nah, setelah saya ikuti tutorial yang Ibu kasihkan tadi sangat menarik bagi saya. Tetapi setelah saya masuk ke akun Quizizz, Bu, untuk apa? Itu cuma ada yang di akun Quizizz-nya batas kuis. Batas kuisku. Nah, untuk yang aplikasi yang lain tidak tampil. Nah, di mana untuk mencari pemberian presentasi pada siswa ataupun membagikan link pada siswa itu belum ketemu. Mohon nanti bimbingannya lebih lagi Bu ya. Ya boleh. Mungkin itu faktor sinyal mungkin Ibu. Biasanya kalau yang di tampilannya itu yang saya kasih itu minimal tampil semua, itu ada kelas, ada hasil, ada koleksi, itu tampil biasanya Ibu. Kemungkinan sinyal mungkin Bu. Nanti dicoba lagi, dibuka lagi, siapa tahu muncul ya Bu. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Oke, nanti ini terima kasih Bu atas ininya. Iya ya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, ada yang ini Bu. Bu Helen ada ya. Siapa Bapak apa tadi? Pak Sarif. Pak Sarif ya. Ada yang angkat tangan Bu Helen? Ya, Bu Septia ya. Bu Septia.
Suaranya. Ya, ini. Oh, Ibu Jumiati, silakan Ibu Jumiati. Terima kasih. Ibu, iya tampilannya tidak sama Cak Ibu. Menanyakan ini. Misalkan dalam satu kelas itu ada 34 siswa misalkan Bu ya. Quizzes. Di antara mereka ada yang belum memiliki alat atau medianya Bu. Bisa tidak Bu? Satu HP misalkan 2 siswa atau gimana misalnya supaya mereka serempak ikut melaksanakan soal yang kita kasih tadi. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oh iya, langsung saya jawab ya Ibu Jumi. Kalau untuk itu berlakunya satu kuisis itu untuk siswa, baik untuk siswa itu satu ini Bu, satu akun, satu kuisis satu akun. Kalau dia satu HP mungkin walaupun dia makainya tidak bisa berbarengan Ibu, tapi maksud Ibu kan satu HP dipakai oleh 2 orang siswa kan misalnya kan? Iya. Satu HP dibagi dengan 2 orang siswa itu kalau Ibu mengatur kuisnya hanya untuk sekali entry itu tidak bisa Bu. Oh jadi harus dibagi ya Bu ya? Nah jadi sebaiknya jangan dibatasi untuk satu kali masuk. Iya. Kalau Ibu pas waktu Ibu membuat kuisnya pengaturan izinnya nanti ditinjau lagi Bu, dilihat atau dia apa hanya boleh satu kali masuk atau boleh berkali-kali seperti itu. Di pengaturannya. Di pengaturan, iya. Terima kasih Bu. Yuk. Baik Bu, kita bacakan pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Septi Lestari. Bagaimana cara setting agar nilai siswa langsung tampil di tempat penugasan classroom? Karena pernah mempraktekkan ini tapi tidak semua nilai siswa muncul. Baik Ibu Septi, memang biasanya sih langsung Bu, nilainya langsung muncul di Google Classroom. Tetapi apabila nilainya tidak muncul, Ibu bisa lihat di quizzes Ibu, di hasil, di bagian hasil. Di situ nanti ada muncul nilainya. Apabila ada siswa yang tidak masuk nilainya tidak muncul di Google Classroom, tapi di quizzesnya nanti muncul. Jadi Ibu silakan lihat di hasil di quizzesnya. Seperti itu kalau tidak muncul di Google Classroom. Itu Bu Ellen sementara jawabannya. Baik. Masih ada yang raise hand sepertinya. Banyak ini. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Pak. Siapa? Bu. Bapak Soro. Ya Pak Wandi silakan. Silakan Pak Wandi Wandi. dari Surabaya Bu. Iya Bu. Iya Pak. Iya. Untuk yang di quizzes, apakah bisa menyembunyikan kunci atau semacamnya? Karena saya dulu pernah nyoba itu gini. Ketika anak pertama masuk, kemudian dia masuk lagi itu dia sudah hafal kuncinya, jadi dia bisa mengerjakan ulang lagi. Apakah memang saya yang belum tahu mohon informasinya? Iya, Pak. Jadi dia masuk kedua itu udah tahu kuncinya, jadi nilainya bagus. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak Wandi bisa di pengaturannya Pak. Nanti ada di pengaturannya, itu nanti di pengaturan itu untuk siswa, Bapak bisa memilih siswanya hanya bisa sekali masuk atau bisa berkali-kali. Untuk mengatasi dia masuknya berulang kali, kalau ingin untuk ujian Pak ya, biasanya dipakai untuk ujian, sebaiknya kita setting untuk satu kali masuk saja. Jadi dia kalau sudah masuk, mau masuk lagi tidak bisa, karena dia sudah terdeteksi pernah masuk. Seperti itu. Kemudian juga untuk jawaban tadi juga ditampilkan atau tidak jawabannya juga bisa diatur Pak di pengaturannya Pak. Mau Bapak tampilkan setelah siswa menjawab kan biasanya nanti ada jawaban yang benarnya kan Pak.
tampil jawaban benernya apa. Itu mau disembunyikan bisa Pak di pengaturan. Adanya di Munculkan nilai pengaturan. akhir aja bisa ya? Iya bisa juga, kan mau diacak juga bisa Pak, pertanyaannya mau diacak, optionnya juga mau diacak juga bisa. Jadi kan kalau option diacak, soalnya diacak, masing-masing siswa itu punya akan tampil soal yang berbeda-beda kan. Kalau kita acak seperti itu Pak. Kalau untuk membatasi siswa masuk 2 kali itu bisa diatur Pak, tinggal batasi hanya 1 kali masuk saja seperti itu. Jadi dia tidak bisa masuk lagi, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Ibu Yeni ya? Ibu Suwanti, iya. Silakan Ya. Ibu. Mohon maaf Ibu, saya tidak menampilkan video, cuma saya mau bertanya. Ya, boleh. Boleh Bu? Boleh Ya. Bu Kartika? Boleh, silakan Ibu, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sungguh menarik Bu tentang krisis ini. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu, kami di Pekanbaru ada salah satu teman menggunakan krisis ini sebagai untuk kuis ya. Nah, ada siswa kami gitu ya kan Bu, setelah menggunakan krisis ini waktu dia UH itu karena waktu yang sudah diberikan itu sudah disetting dengan membuat anak itu Bu, jadi gimana namanya ya, jadi gemetaran, takut, padahal kita ingin membuat kuis itu semenarik mungkin, tetapi membuat anak menjadi cepat kali, waktunya cepat kali begitu Bu. Nah, sehingga menghasilkan hasil ujiannya itu jadi jelek gitu Bu. Nah, menurut Ibu apakah kuis ini, apalagi tadi Ibu bilang bahwa soal hot bisa kita jadikan untuk kuis. Nah, sedangkan waktu yang kita berikan itu bagaimana Ibu? Nah, mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, Ibu Yeni ya, masalah pengaturan waktu itu kan nanti kita yang buat sebenarnya Bu, waktunya. Benar. Kita bisa memilih satu soal itu mau dijawab berapa lama. Kita yang menentukan. Kalau misalnya menurut kita terlalu cepat ya kita agak lama kan waktunya. Nanti ada durasinya itu Bu, ada pilihan 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai berapa menit, ada berapa menit juga itu waktunya. Jadi itu sebaiknya. Per soal ya Bu? Iya Bu, per soal. 10 menit per soal. Per soal nanti Ibu bisa di pembuatan soal ya, sebenarnya besok ya, nanti bisa mengatur waktunya Ibu. Waktu menjawab. Satu soal itu berapa lama untuk siswa menjawab. Nah, jadi kita sebagai guru kan bisa mengkira-kira kalau soalnya seperti ini kira-kira berapa lama lah anak-anak kira-kira bisa jawab kan. Iya. Kayak soal kayaknya kan anak perlu butuh berpikir lama bagaimana. ya nanti waktunya bisa diatur Ibu ya. Satu soal itu berapa, bisa 1 menit, bisa 30 detik, bisa 20 detik. Untuk yang soal mudah untuk hitungan detik bisa. Kalau Bu, ini waktunya nanti tinggal gurunya pinter-pinter mengatur waktu supaya siswanya tidak tegang karena diburu-buru. Ya, bosan ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Bu Helen. Halo Ibu Helen. Ya, halo. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Malam hari ini sampai-sampai materi untuk besok ya udah nyambung langsung untuk besok ya Bapak Ibu. Baik, masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Bu Nani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering berjumpa dengan ibunya Nani tapi belum pernah tatap muka. Iya Bu ya. Ini Bu, yang saya tanyakan, saya baru buat ini kuis. Terus di sini waktu di pengaturan
Ya, emailnya pakai email belajar, akun Ya, boleh. belajar. Ya, Terus di sini ada nama pengguna. 378 Nani Herawati 56. Terus Ibu? 63378. Terus di sini ada tanda simpan perubahan. Nah, ini 63378 itu bisa diraba nggak, Bu? Ininya ya. Nama pengguna. Oh, itu tampil sendiri. Iya, tampil sendiri. Bentar ya, Bu. Edit. Sepertinya memang tidak bisa, Ibu. Iya, itu memang diatur dari sananya. Ya, tapi itu hanya tampil tapi yang tampil di beranda di depan itu ya nama ibu yang ibu isi. Yang apa di bawahnya itu kan ada. Kalau kayak punya saya ini @Kartika Putri 3795308 gitu ya. Nggak akan muncul, Bu, cuma muncul di saat kita buka edit profil saja. Tapi di beranda tetap muncul nama kita yang kita buat. Yang Mrs. Herawati itu, Bu, ya. Ini ya, yang Mrs. Seperti itu ya. Iya. Kalau Ibu ngisinya nama depan misalnya Nani, nama belakangnya Herawati, maka yang akan muncul nanti Mrs. Nani Herawati. Seperti itu. Tadi gitu, Bu, tapi ini timbulnya gini. Tadi nama depan Nani, nama belakang Herawati. Iya. Kalau yang kode itu memang dari sananya, Ibu. Tapi munculnya gini, Nani Herawati, Naninya nggak ada. Nah, adanya nama belakang. Iya, ada nama belakang. Oh iya, memang itu dari sana. Bisa tapi di edit profil cuma bisa merubah titel, Mrs. atau Mister, nama depan dan nama belakang saja, Ibu. Sama kita menentukan kita mengajar kelas berapa. Bisa dipilih kita mengajar kelas berapa. Mata pelajarannya bisa juga kita masukkan. Hanya itu kalau di edit profil, Ibu. Perbarui kata sandi. Aduh, ibunya udah curi star nih. Langsung praktek Ibu Nani ini sepertinya. Iya, langsung praktek kayaknya. Nah, itu gimana, Bu, caranya? Nina. Oh, langsung share screen. Pengaturan bahasa kata sandi. Kalau Ibu ingin kata sandi itu untuk Ibu login, Bu. Kata sandi. Kalau Ibu keluar, Ibu login lagi, yaitu pakai kata sandi. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Karena Ibu masuk pakai akun Google kan langsung. Iya, langsung. Oke, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Ibu Nani langsung praktek, Ibu Helen. Terima kasih Bu Nani, semangat sekali nampaknya. Baik Bu Kartika, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Mai Intan. Apakah Quizizz bisa mengupload gambar atau video? Bisa. Langsung dijawab bisa. Mungkin itu di materi besok. Ya? Iya, besok. Besok nanti diajarkan bagaimana caranya masukkan gambar. Untuk matematika juga bisa rumus. Oke. Bapak Ibu mohon maaf, link absen sedang diperbaiki. Kalau misalnya tidak bisa di ruang Zoom ini, nanti link absen akan panitia bagikan di grup Telegram, ya, di grup Telegram. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Ini Pak Sabto kayak Mas. Sedikit Bu. Iya, boleh silakan. Berkenaan dengan yang absen tadi itu ada, saya bisa kebuka, tapi ada nomor absen itu nanti dari mana Bu? Iya. Ya, langsung jawab Bu Kartika. Itu nomor absennya nanti dibagi untuk link absen untuk hari ini. Nanti kita bagikan lewat grup Telegram saja Ibu Helen, karena itu ada absennya kan.
Oh iya. Nah ya daftar pesertanya juga kan nanti kebenaran dinilai diedit Pak, karena ada yang nama-namanya yang double. Ada nama-nama yang double, jadi kita edit ulang Pak. Jadi mohon bersabar nanti untuk absennya dari terima kasih, Bu. grup. Iya. Baik, masih Pak Sabto sudah bisa masuk lagi nih Pak Sabto. Halo. Kayaknya masuk tadi Pak Sabto. Ya, terpental lagi Bu Kartika. Halo Pak, belum masuk lagi ya? Tadi masuk loh. Ya, nampaknya ada ini ada nih, tapi suaranya belum ada. Oh. Izin bertanya Ibu Kartika? Iya boleh. Ya silakan Bu Windy. Ya, saya Ibu Windy Indrawati. Lama mau Bu Tika kuliah. Iya. Dari Tulang Bawang, Lampung, mau bertanya, kuisis ini udah sering saya dengar bentuk kuis online ya Bu Tika. Ya. Nah, berhubung saya ini kan di pedesaan yang sinyalnya itu naik turun. Nah, bisa nggak kuisis ini kita berikan kepada anak tapi secara offline, artinya anak bisa mengerjakannya bukan pada saat kita sedang sedang tetap muka secara daring gitu. Misal kan bisa biasanya kayak Google Meet bisa kan kita masukin quizzes. Nah, tapi bisa nggak kalau anak-anak yang terkendala sinyal itu mengerjakannya di lain waktu? Oh iya. Atas jawabannya. Boleh. Itu kuisnya bisa kita setting waktunya Bu. Jadi tidak harus saat itu dikerjakan, tidak harus. Bisa juga dilaksanakan serentak, namanya live. Kalau live itu kita laksanakan serentak, bisa juga kita tugaskan sebagai PR. Kalau istilahnya di quizzes. Jadi Ibu bisa setting itu siswa dikasih waktu mengerjakan sampai berapa lama, sampai tanggal berapa ngerjakannya, jamnya jam berapa, itu nanti bisa disetting. Jadi bagi yang punya kendala sinyal, bisa dikasih waktu Bu untuk saat mereka dapat sinyal, mereka bisa mengerjakan. Oke. Berarti fleksibel juga ya Bu ya, bisnis ya. Iya. Penjelasannya. Ya, sama-sama. Kancelamo ini. Kancelamo jarang ketemu. Ya Allah. Sehat ketika ya. Alhamdulillah. Bu Kartika sepertinya ya. Fatmawati. Iya. Oh iya, silakan Ibu, tetangga ini. Iya. Tetangga sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Ingin menanyakan tentang quizzes, membuat soal quizzes. Iya. Saya kan mengajarnya matematika, Bu. Jadi di matematika itu kan banyak simbol, banyak grafik. Itu gimana Bu biar mudah membuat soal-soalnya Bu? Mungkin itulah Bu pertanyaan dari kami. Saya pernah sebenarnya Bu menggunakan ini, tapi untuk yang banyak gambar-gambar itu agak susah buat soalnya Bu. Ada nggak Bu trik-triknya Bu biar mudah buat soal-soalnya? Ya mungkin itu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk matematika di sini ada beberapa, bisa Bu, ada untuk membuat soal matematika ya. Di sini ada, mungkin besok kita bisa lebih detail Ibu ya. Ada namanya fitur add math equation. Jadi di sana Ibu bisa memasukkan rumus-rumus matematika atau bentuk-bentuk ini matematika di sana. Gambar. Kalau gambar Bu, ya? Kalau gambar kita juga bisa sih memasukkan gambar asal gambarnya ada terlebih dahulu kan. Kita bisa masukkan gambar, misalnya setahu saya gambar itu ya kalau kayak grafik itu grafiknya kita buat dulu, nanti bisa kita impor ke quizzes.
Tapi dibuat dulu grafiknya, tidak bisa buat langsung Bu di Quizzes. Oh iya. Kalau buat soalnya itu harus online apa bisa juga offline, Bu? Buat soal dulu misalnya di Word. Oh, nanti itu impor nanti namanya, diimpor. Ya. Bisa Bu ya? Iya, bisa ya. Bisa juga, ya. Iya. Oh iya, terima kasih Bu infonya, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu masih bertanya? Sepertinya masuk itu Pak Sabto. Assalamualaikum Pak Sabto. Ya, waalaikumsalam ya. Akhirnya masuk lagi Pak Sabto. Ini kita bacain pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. Bu Mai Intarita, apakah kita bisa membuat soal langsung di Quizzes atau dibuat terlebih dahulu di Word? Langsung jawab ya, Bu atau Pak Sabto. Halo Pak Sabto. Iya lanjut Bu Kartika, jaringan saya lagi. Jadi buat kuisnya, buat soalnya bisa langsung di Quizzes, bisa langsung dibuat. Mau buat langsung juga bisa, mau dirancang dulu, ininya juga bisa. Jadi bisa semuanya, bisa langsung, bisa impor nanti. Bu Helen, ya. Halo. Ya. Ya, jadi jawabannya bisa ya, bisa langsung diketik, langsung buat juga bisa, mau di itu dulu juga bisa. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau kita santai saja Bapak Ibu, kita akan diskusi. Nah, ini ada lagi Bu dari Khairuddin Ahmad. Bapak Khairuddin Ahmad. Materi yang di screen, materi bukan pertanyaan. Jadi materi yang di screen tadi boleh dibagi atau tidak? Ya boleh nanti dibagikan nanti. Nanti akan dibagikan oleh narasumber kita ya. Nah, ini ada lagi Bu dari Andriani Friza. Iya. Bagaimana kalau untuk anak SD kelas 1, 2, 3, apakah cocok menggunakan Quizzes? Kebanyakan mereka belum paham menggunakan HP dan ada juga yang belum bisa baca. Oh, kalau untuk anak kelas 1, 2, 3, kalau Ibu mau menggunakan Quizzes, sebaiknya didampingi oleh orang tuanya. Kalau untuk anak SD, terutama kelas 1, 2, 3, karena dia kemungkinan membaca kan ada yang belum belum bisa baca kan, atau apa. Kalaupun Ibu mau menggunakan Quizzes, sebaiknya anaknya didampingi oleh orang tuanya, Bu. Jadi seperti itu, Bu Helen. Ya. Saya boleh menambahkan? Iya, boleh. Jadi anak-anak saya di rumah itu ada yang kelas 3 dan kelas 1 SMP. Mereka kan suka main HP. Daripada mereka nonton yang nggak perlu ditonton, jadi saya berikan soal-soal Quizzes. Saya kasih mereka soal-soal yang menarik. Terus si kakak juga pernah explore, dia lagi senang nonton film SpongeBob, jadi di situ dia cari sendiri tentang SpongeBob yang ada Quizzesnya. Dia jawab sendiri, dia asik sendiri. Akhirnya mereka kita secara tidak langsung sudah memberikan materi pelajaran kepada mereka karena Quizzes itu sangat asik sekali Bapak Ibu. Iya, sangat asik. Ya, kalau bagi anak-anak ya memang sebaiknya orang tuanya ikut mendampingi. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi?
Bagaimana Bu Kartika? Kalau ini jam berapa? Oh ya udah jam 8:30 juga ini. Kalau masih ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suharijan ini. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan ya, tapi nampaknya apakah di Quizizz ini bentuk soal pilihan ganda saja atau bisa bentuk uraian? Bentuknya bisa pilihan ganda, bisa juga uraian. Jawabannya bisa. Ya. Bisa dua-duanya. Mau uraian, mau pilihan ganda, mau bergambar, mau suara, mau video, bisa. Tergantung kreativitas kita bagaimana mau membuatnya, Ibu. Jadi apa yang kita inginkan mungkin bisa diakomodir di situ. Kita mau bentuk soalnya ada gambar, kita bisa masukkan gambar. Kita mau soalnya ada suara kita, biasanya bahasa ini yang pakai suara kan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa seperti itu. Ya. Baik, mungkin Bapak Sabto Abadi ada yang mau ditambahkan? Maaf Ibu, saya sambil mengecek daftar peserta ya. Silakan Bu. Bapak Sabto, mungkin ada yang mau ditambahkan? Lanjut dulu Bu. Oh iya, saya keluar masuk terus ternyata. Ampun, Kayaknya lagi bermasalah jaringan Pak Sabto malam ini. Iya, palingan ini Bu, coba dipraktekkan apa? Oh ya nanti. Iya. Oke. Praktekkan cara membuatnya ya. Iya. Oh ya Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Saya coba praktekkan cara membuatnya, akunnya. Sebentar tapi. Share screen. Ini. Ini terlihat Bapak Ibu share. Belum Bu Kartika. Belum terlihat. Oh, kalau di saya sudah muncul ini. Nah, sudah muncul. Sekarang sudah muncul. Sudah muncul ya. Bentar. Nah, ini sepertinya gangguan. Cancel dulu. Ini tadi ada pertanyaan, jadi saya sekalian juga coba-coba buka. Jadi untuk awal kita klik quizizz.com. Quizizz.com. Aduh, bentar. Error. Itu halaman kuis. Sebentar ya. Saya stop screen dulu Bapak Ibu ya. Kayaknya laptopnya lagi bermasalah, mungkin jaringan juga ini bermasalah. Sebentar Pak Ibu. Kayaknya jaringan saya lagi error juga ini. Oke. Saya screen ulang. Share. Tampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah tampil Bu. Ya, sudah tampil ya. Ya, ini saya praktekkan cara membuat akun Quizizz. Jadi yang pertama, kita cari dulu Quizizz. Bisa juga langsung quizizz.com. Enter.
kebesaran. Bu Helen bisa tolong di ruang tunggu itu kayaknya serta yang minta admit. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya jaringan. Makin malam ini jaringannya makin ini kacau. Nah, kalau ini kebenaran ini saya sudah masuk atau sign up. Kita coba, bentar, kita log out dulu. Nah, ini adalah tampilan pertama saat Bapak Ibu mengklik quizizz.com. Inilah tampilan pertamanya. Apabila Bapak Ibu sudah ada akun, tinggal login atau sign up untuk pertama mengaktifkan. Jadi nanti kita coba klik sign up. Nah, akan muncul seperti ini, yang seperti saya jelaskan tadi. Kita bisa masuk melalui Google, bisa buka kalau punya akun Microsoft juga bisa dipakai, atau pakai email biasa, yang Yahoo atau apa itu bisa pakai juga. Kalau Google itu bisa pakai akun Google yang biasa, juga bisa pakai akun Google, akun pembelajaran atau akun belajar Bapak Ibu semua juga bisa dipakai. Jadi kita pilih Google saja yang mudah. Nah, di sini akan tampil akun Google mana yang akan kita pilih. Berhubung akun Google yang saya ini akun belajar dan juga saya masuknya dari akun belajar, jadi saya akan pilih Google yang akun belajar. Bisa ada juga kemungkinan nanti di Bapak Ibu akan muncul beberapa akun di sini, tidak hanya satu akun. Tinggal Bapak Ibu pilih saja yang mana mau dibuat untuk Quizizz. Jadi silakan dipilih. Ini saya pilih satu. Berhubung nanti sebenarnya ini sudah terlampaui, nanti ada pilihan tadi seperti yang di saya screen tadi, yang pertama di materi, yaitu ada pilihan sekolah, bisnis, dan personal. Jadi kita pilih yang sekolah dan kemudian kita pilih sebagai teacher atau sebagai guru. Nah, ini akan ada tampil seperti ini Bapak Ibu. Bahasanya masih pakai bahasa Inggris. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan, ini ada kode-kode, ada menu-menu, itu explore, library atau koleksi, report, hasil, kelas, dan setting. Ini kalau Bapak Ibu merasa tidak enak menggunakan bahasa Inggris, kita robah bahasanya bisa. Kita robah, kita pilih setting. Nah, di setting ini akan muncul email yang kita pakai tadi, username-nya seperti Ibu Nani tanya tadi, kita ubah ya Ibu Nani. Bisa tidak? Nah, tidak bisa. Tidak ada. Jadi not available, tidak terdaftar. Jadi itu sebaiknya tidak usah dirubah, Ibu. Bahasa. Nah, di sini untuk bahasa ada beberapa pilihan. Nah, saya ulang ya. Untuk bahasa, language itu ada beberapa pilihan. Silakan kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, Prancis, Belanda, Polandia, Rusia, dan bahasa Indonesia ada. Jadi kita pilih bahasa Indonesia.
Nah, setelah kita memilih bahasa Indonesia, semua tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk kata sandi, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan kata sandi yang baru, silakan diisi kata sandi yang barunya. Apabila tidak juga tidak apa-apa. Ini juga ada ubah jenis akun. Jadi Bapak Ibu juga bisa merubah jenis akun Bapak Ibu. Kalau sekarang posisinya sebagai guru, bisa juga mau dirubah sebagai siswa, bisa juga dirubah menjadi akun sebagai siswa. Tetapi sebaiknya kita sebagai guru ya tetap masuknya sebagai guru. Kemudian simpan perubahan. Error. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya agak error ini. Sinyal ya, gangguan. Karena share screen kan dia itu. Jadi untuk merubah pengaturannya seperti ini ya Bapak Ibu, apalagi bahasa. Ya kita tidak familiar, termasuk saya sih kurang familiar dengan bahasa Inggris. Masih banyak yang belum saya mengerti ya artinya. Jadi saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Jadi diganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk ini kita klik nama kita di sini profil. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Yang muncul seperti ini berupa nama. Ada yang itu dari sana tadi, yang kata Ibu Nani tadi yang tidak bisa dirubah. Kita mau edit profilnya bisa, tinggal edit profil. Nah, di edit profil ini yang muncul adalah informasi akun. Yang pertama kita pilih. Kita itu Mr., Miss. Suaranya Bu Kartika. Yap. Sudah terdengar? Sudah. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Sebagai Mister, sebagai Miss, sebagai Mrs. atau sebagai dokter. Ini saya pilih sebagai Mrs. Nama depan silakan Bapak Ibu ketik nama depan Bapak Ibu. Nama belakang juga silakan diketik nama belakang Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengisikan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Seperti saya mengajar di kelas 9. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Silakan dipilih. Ada berbagai macam, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada fisika, kimia, biologi, pengetahuan alam, komputer, dan sebagainya. Berhubung di dalam pilihan itu tidak ada mata pelajaran yang saya ajarkan, maka saya akan coba untuk menambahkan. Tinggal simpan perubahan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Foto juga bisa Bapak Ibu tinggal edit, tinggal klik di fotonya, kemudian Bapak Ibu pilih foto Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun Google dan akun Google Bapak Ibu sudah ada fotonya, ya yang muncul foto itu ya adalah foto yang ada di akun Google Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau Bapak Ibu ganti, silakan diganti dengan foto yang lain. Di sini di profil ini ada kuis. Ini nanti isinya adalah kuis yang pernah kita buat. Koleksi juga, koleksi apa saja yang sudah kita buat. Set meme itu kita membuat meme. Atau kalau misalnya kita sering pakai chat gitu, ada muka senyum, ada muka nangis dan sebagainya, seperti itu.
Itu adalah tampilan untuk pertama sekali Bapak Ibu membuat akun Quizizz. Nah, di sini juga ditampilkan langkah-langkahnya. Oh ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuat akun, kalau Bapak Ibu membuat akun yang pertama, itu Bapak Ibu akan mendapatkan akun namanya akun basic atau akun dasar. Itu yang gratis, tidak perlu bayar. Jadi Bapak Ibu bisa bebas menggunakannya akun dasar. Apabila akun Bapak Ibu akan ditingkatkan lagi, itu namanya akun super. Di sini ada pilihan tingkatkan ke super. Kalau ditingkatkan ke super, ini berbayar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau meningkatkan ke super, dia berbayar. Kita coba ya. Nah, ini adalah kriteria atau apa saja yang didapatkan apabila Bapak Ibu meningkatkan menjadi akun super. Nah, jadi ini 100 kuis pelajaran premium yang telah dibuat sebelumnya, klip video dan audio interaktif. Tidak ada iklan, bebas iklan. Jadi ini berbayar Bapak Ibu ke super 2 US dollar per bulan. Jadi kalau dirupiahkan itu berapa ya kira-kira 2 US dollar. Dan per tahunnya 24 US dollar. Kalau kurs Suaranya Bu Kartika. Ya, oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan akun Bapak Ibu dari basic ke super, maka itu akan berbayar dan biayanya ini Bapak Ibu 24 US dollar per tahun. Berarti sekitar 300 ribuan. Bu Kartika? Ya. Ada yang bertanya di kolom chat? Ya, boleh silakan. Untuk isi username tadi, mohon penjelasannya. Dibuat dari mana? Yang mana username? Ya, username. Yang username yang ini ya. Oke, bentar. Yang ini ya, yang di bawah. Yang ini ya. Masih share screen kan? Ya, masih. Oke. Nah, ini ada username-nya ini yang di bawah yang ada @ Kalau di tampilan saya itu @kartikaputri37_95380. Itu sudah otomatis sih Bu, Bapak. Jadi sebaiknya tidak usah diganti username-nya. Yang cukup diganti adalah nama kita saja yang di atas ini. Yang di atas ini bisa kita ganti. Tapi kalau yang ini sebaiknya tidak usah diganti. Karena cukup sulit, karena butuh validasi dari Quizizz. Dan ini Quizizz yang menentukan username ini. Sebaiknya kita ikuti saja username yang diatur oleh Quizizz. Kalau kita buat sendiri belum tentu valid di Quizizz. Jadi sebaiknya tidak usah diganti username-nya. Seperti itu Bu Helen. Ya. Kemudian ada lagi Bu Kartika Ya, dari boleh. Pak Ishak. Nah, ya. Terkait penugasan yang berbentuk screenshot akun Quizizz, apakah boleh diselesaikan dengan screenshot Quizizz di Android atau screenshot Quizizz di laptop? Oh, untuk tugas. Kalau untuk tugas screenshot boleh laptop, boleh Android. Tapi setahu saya kalau pakai lebih bagus pakai laptop sih. Lebih jelas. Yang di screenshot itu yang sekarang tampil ya Bu Tika? Ya, benar. Yang sekarang terampil. Ada lagi Bu Kartika?
Ya, yang jadi tugasnya adalah screenshot yang sekarang tampil ini ya Bapak Ibu. Jadi dan yang kalau Bapak Ibu berkenan ya, kalau namanya belum sesuai dengan nama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ganti dengan saya minta tolong diganti dengan nomor Bapak Ibu. Dan saya minta itu dikasih, nanti kan dibagi absen, nomor absen untuk mempermudah saya mengoreksinya. Di depan nama depan ini tolong diberikan nomor absennya Bu. Misalnya nomornya 001. Jadi buat di nama depannya ini 001 titik. Baru nama depan Ibu. Itu hanya untuk mempermudahkan saja sebenarnya kami melihat tugas Bapak Ibu. Karena mau harap maklum peserta kita hari ini kan banyak Bu Pak Ibu. Jadi untuk mempermudah kami mengoreksinya sebaiknya dikasih nomor absennya. Nanti nomor absennya dibagikan di grup ya Bapak Ibu. Bu Kartika, mohon Ya, maaf. boleh ya. Boleh diulang kembali yang pemberian nomor yang di depan itu ya. kurang paham Bu. Ya. Edit profil Ibu di nama depan ini ya, saya hapus ya. Nah, nama depan Ibu tulis dulu nomor absennya, misalnya 001. Baru nama depan Ibu. Nah. Oke, Bu. Oke, nanti siap, Bu. tinggal Terima disimpan. kasih. Ya, oke. Bu Kartika ada lagi? Ya, boleh. Dari kolom chat. Dari Palen ini Bapak atau Ibu ya, SMP Qur'aniyah. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan offline, ada selingan games menggunakan Quizizz. Ternyata di Quizizz tersebut ada bantuan jawaban, misalnya membuang 2 jawaban salah. Apakah itu ada settingannya juga? Seberapa efektif Quizizz digunakan sebagai media penilaian pada siswa? Terima kasih. Sepertinya ini pertanyaan untuk besok ya Bu Kartika. Ya, tapi tidak apa-apa, mungkin dia jangan. Itu balik lagi ke pengaturan sih. Nanti besok kita perlihatkan lebih jelas. Kalau lebih praktek seperti sekarang kan lebih enak kan Ibu Helen ya. Kita praktek langsung besok, kita praktek langsung bagaimana mengaturnya. Baik. Jadi silakan itu. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jadi malam hari ini sebenarnya kita membuat akun Quizizz. Namun Bapak Ibu sudah mengeksplor jauh ya Bu Kartika, sangat semangat sekali. Sampai sudah membahas bagaimana cara membuat soal, bagaimana bantuan-bantuan di Quizizz tersebut. Nah, jadi malam hari ini kita setelah ini ada penugasan tentang cara membuat akun Quizizz. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kartika. Jadi Bapak Ibu sudah jelas semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita batasi sampai jam 9 ya Bu Helen ya. Oh iya. Terlalu malam. Untuk selebihnya nanti kita bisa diskusi di grup Telegram. Sepertinya kita coba saja ya Bu Kartika. Maaf Bu. Ya. Ini untuk nomor absennya di mana Bu? Kita lihat. Ya nanti dibagikan Bu. Izin bertanya. Ya boleh. Yang untuk masalah kelas mengajar itu bukan Bu, kalau kita kelas 9 itu di 9 tahun ini ya? Iya, di sini. Ini untuk kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SD, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Baik. Kalau di jam saya tinggal satu lagi jam 9 Bu Kartika. Ya sama. Bu, ya silakan. Satu lagi Bu. Dalam pengisian absen kita kan pakai email. Nah, email yang kita gunakan tuh harus sama nggak dengan yang akun yang kita pakai untuk Quizizz ini, Bu? Emailnya? Iya, email yang untuk kita absen apakah sama atau boleh beda dengan email yang kita pakai untuk yang Quizizz ini, Bu?
Kak Sabto, halo Kak Sabto. Bisa tolong bantu juga ya. Pak Sabto ya. Sebaiknya sama Bu, sebaiknya sama karena begini, nanti kami akan membuat laporan ke Fisis pusat itu bahwa berapa akun krisis yang sudah terbuat gitu Bapak Ibu ya. Jadi usahakan sama. Walaupun nanti sebenarnya di penugasan itu juga nanti Bapak Ibu akan mengirimkan link akun yang Bapak Ibu sudah buat sebenarnya. Tapi untuk memudahkan mengecek, jadi sebaiknya akun-akun yang digunakan atau email yang digunakan baik dalam pengumpulan tugas, kemudian absen dan lain sebagainya, gunakan akun yang dipakai untuk krisis seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi ya Bapak Ibu sebaiknya emailnya diisi email yang Bapak Ibu pakai untuk krisis. Emailnya juga bebas Bu, bisa email biasa, bisa email akun belajar. Jadi tergantung apa yang mau Ibu pakai untuk krisis emailnya ya. Baik, kita cukupkan ya Bapak Ibu. Bu, satu Bu. Satu aja. Satu aja. Nambah. Boleh, silakan Bu Joy. Bu, dari yang kita bahas tadi kan tidak ada yang menyebutkan pelajaran agama Bu. Bisa tidak Bu? Yang Arab-Arab, misalkan firman Allah atau hadis misalkan. Oh, tulisan Arab. Misalkan. Itu sebenarnya itu sih Bu, untuk sekarang mungkin belum itu, tapi bisa diakalinya dalam bentuk gambar Bu. Oh iya. Bisa kita pakai gambar, misalnya kita buat gambar dulu, nanti bisa dimasukkan. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya. Baik. Ya sudah ya Bu Kartika. Ya. Sudah malam. Baik Bapak Ibu. Sangat menarik sekali, sangat antusias sekali, sampai nggak terasa sudah jam 9. Kita akhiri ya sesi malam hari ini. Kita sambung lagi di malam esok dengan materi yang lebih menarik lagi. Baik Bapak Ibu, kita tutup pelatihan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas partisipasinya Bapak Ibu, kepada Ibu Kartika dan Pak Sabto juga yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Namun sebelum itu izinkan kami mengambil foto Bapak Ibu. Ya, foto dulu. Ya, silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan aktifkan dulu kameranya, kita foto dulu. Oke. Masih ada yang belum. Ibu Helen ya yang ambil foto ya? Iya. Oke. Fatmawati belum aktif. Berapa slice ini? Wow, banyak banget, 9 slice. 9 slide. Dan minta maaf Bapak Ibu karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada di slice mana, mohon untuk standby. Jadi. Ya. Kita mulai dari slide 1 ya Bapak Ibu, mohon maaf. Aktifkan kameranya. Ibu Retno, Bu Helen belum. Ibu Retno. Ya. Bu Retno, Bu Dwi, Bu Usma. Bu Dwi. Bu Usma. Oke. Untuk slide 1.